محبوب الذي القدرة في الجاه ولا لوجهه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدرة في الجاه ولا لوجهه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدرة في الجاه ولا لوجهه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدرة في الجاه ولا لوجهه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدرة في الجاه ولا لوجهه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدرة في الجاه ولا لوجهه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدرة في الجاه ولا لوجهه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدرة في الجاه ولا لوجهه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدرة في الجاه ولا لوجهه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدرة في الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فروض الصلاة النيات وتعبيرات الإحرام مع النيات، قراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات 4 أشراط، وإخراج الضاد من الضاء وليس في الفاتحة ضاء ثم الركوع ويجب أن ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه. Rukun-rukun daripada sholat. Rukun-rukun daripada sholat. Yang pertama wa takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Yang kedua ma'an niat. Dan niat ini ketika sholat harus dilakukan dengan bersamaan bersama takbiratul ihram. Sholat sebelum niat itu kan kita ambil air wudhu, kita mengangkat tangan takbir, itu kita takbirnya bersamaan menghadirkan niat dalam hati sholat yang hendak kita lakukan. Kalau dulu niatnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Allahu Akbar baru niat sholli fardhu maghribi contoh, sholatnya nggak sah, batal. Niat dulu sholli fardhu maghribi salah syara'atin bismillah billahi ada lillahi ta'ala Allahu Akbar, nggak sah sholatnya, batal.
sendiri. Terus harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Takbir dan niat harus bersamaan. Takbir dan niat harus bersamaan. Takbir dan niat harus bersamaan. Allahu Akbar sebelum sampai pada huruf lafaz ro. Akbar kan terakhirnya huruf ro. Ya, berarti niatnya sudah disebutkan. Kalau takbir dulu, setelah itu niat, sholatnya apa? Sholat dulu, setelah itu niat dulu, setelah itu takbir, nggak sah. Takbir dulu, setelah itu niat, nggak sah. Berarti niat dengan takbir ketika sholat harus bersamaan. Dan takbir itu harus dilafazkan. Takbir harus dilafadzkan. Takbir harus dilafadzkan. Takbiratul ihram itu dilafadzkan. Lah, batasan melafadzkan takbiratul ihram itu seperti apa? Kan ada batasannya. Apakah melafadzkan kalimat itu harus orang mendengar? Apakah melafadzkan Allahu Akbar harus telinga mendengar? Kan gitu pertanyaannya. Karena rukun takbiratul ihram itu daripada rukun sholat, yaitu dilafadzkan atau tidak, seperti itu ya. Apa hanya sekedar kalau niat sunnahnya niat itu dilafadzkan, bukan dalam hati. Kalau dalam hati gimana? Gak apa-apa. Tapi kalau dilafadzkan gimana? Dapat pahala tambahan, yaitu pahala sunnah. Jadi rukun sholat ya, yang pertama niat. Kedua takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Jangan niat dulu baru takbiratul ihram. Sholli fardhu isya'i arba'ah rak'atain mustaqbilan qiblat adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Enggak sah salatnya. Ya, salatnya orang. Kalau enggak Allahu akbar baru niat. Sholli fardhu maghribi salasa rak'atain mustaqbilan qiblat adaan lillahi ta'ala. Enggak sah. Yang sah bagaimana? Kita mengangkat tangan, mengucapkan kalimat takbir, melafadzkan kalimat takbir, terus diiringi dengan niat yang kita lafadzkan berbarengan dengan takbir. Allahu Akbar bareng. Paham ya? Lah, ketika kita mengangkat tangan dari bawah ke atas ini sudah kita ikutnya takbir. Lah, pelafatan takbirnya ketika niat itu kita ucapkan hendak selesai, barnya sama dengan niatnya selesai. Allah. Kalau kita dari bawah Allah bersamaan niat susah. Makanya niat itu kita lafadzkan kita sambil mengangkat tangan. Kita mengucapkan ya sholli fardhu maghribi sallallahu alaihi wasallam Allah. Makanya lihat para ulama-ulama kita. Ya, itu bukan Allah Akbar dari ketika ini dibawa. Ketika ini sedang sebagai Allah Akbar. Ketika tangan beratas baru Allahu Akbar. Karena ketika kita mengangkat tangan ini sudah bagian daripada takbir. Ketika jenengan badan menghadap kiblat, tangan diangkat tanpa mengucapkan Allahu Akbar, itu sudah bagian dari takbir. Lah, kenapa takbirnya diucapkan Allahu Akbar? Itu agar kita mendapatkan pahala daripada sunnah. Setidaknya telinga kita mendengar ketika kita sholat munfarid. Ya, seperti itu.
Jadi takbir dan niat secara bersamaan. Niat dulu baru takbir, sholatnya nggak sah. Takbir dulu baru niat, sholatnya nggak sah. Niat sunnahnya dilafadzkan. Pada saat melafadzkan sunat, geraknya bibir atas dan bibir bawah bergerak. Itu namanya melafadzkan. Berarti walaupun saya kayak gini, nggak dengar telinga saya, ini saya sudah melafadzkan, bukan sir dalam hati ikutnya. Walaupun saya gini, kan ada orang ya, ada orang ini bibirnya gerak, itu bukan kita berarti dalam hati sudah melafadzkan. Yang dalam hati ya bibirnya diam saja gini. Ini dalam hati, mulut saya diam nggak sampai bergerak, itu berarti ikutnya adalah hati sir. Kalau sudah melafadzkan niat, telinga saya juga nggak dengar ucapan saya, tapi ikutnya sudah melafaz, batasan ibadah melafazkan. Kalau sholat munfarid, setidaknya ketika takbir al-fatihah, sholawat kepada Nabi, itu kita mengeraskan suara, bukan sampai orang lain terdengar. Tidaknya ketika kita sholat, berarti telinga kita mendengar bacaan kita. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, jangan sampai suara kita melebihi daripada suara imam. Imamnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita Al-Fatihahnya sama, melebihi daripada suara kita sampai imamnya sampingnya terdengar. Itu yang gampang. Ya, jawab pernah sholat, kamu sholat. Orang baca surat sampai saya dengar. Akhirnya apa? Namanya telinga ada lubangnya, pasti mendengar. Yang tadinya khusyuk, akhirnya khusyuk mendengarkan bacaan orang lain. Berarti orang mengucapkan lafaz kalimat surat, tidaknya telinganya telinga sendiri itu mendengar. Gak usah sampai orang yang sampingnya dengar, kecuali jenengan jadi imam. Wong makmum, wong sholat dewek, setidaknya suara jenengan sing diucapkan, surat-surat yang dibaca, takbir, ya dan lain sebagainya, cukup didengar oleh telinganya sendiri. Itu sunnahnya. Niat juga ketika sholat dilafadzkan. Ingat itu ya. Terus surat Al-Fatihah pun kita baca setelah kita niat takbiratul ihram bersama dengan niat. Setelah itu kita wa qiraatul Fatihah, wa qiraatul Fatihah. Setelah kita takbiratul ihram bersama dengan niat, kita membaca surat Qiraatul Fatihah. Kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, surat Al-Fatihah itu bukan dari awal alhamdulillah. Namun menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Maka ketika sholat membaca surat Al-Fatihah tidak diawali dengan basmalah, bismillah, maka sholatnya orang sah. Wajibnya orang sholat setelah niat bersamaan dengan takbiratul ihram, setelah itu baca surat Al-Fatihah. Karena ketinggalan tidak membaca bismillah, sholatnya nggak sah. Gimana itu? Ya. Ya. Jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Makanya ditaruh di awal. Jadi seperti itu ya.
Di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat 14 tasdid. Tasdid itu yang lambangnya seperti huruf W. Kita kalau baca surat Al-Fatihah itu kita harus memperhatikan tasdid-tasdid yang ada dalam surat Al-Fatihah. Dari mana mulainya? Dari lafaz bismillah. Lam, bismil, itu harus bunyi mil. Tidak boleh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa. Bismillahir. Hir itu kan ada huruf ra, atasnya ada yang kayak lambang W, huruf W ya. Karena ini tasdid. Jadi pengucapan bismillah dalam sholat pun harus benar. Kalau enggak benar, orang salah. Bismillahir. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Ya. Nah, nanti ketika mati yang ditanya sholatnya dulu lagi ya. Angel banget. Hanya orang ngerti lah, orang ngerti belum ngaji. Nah, itu primer. Yang orang ngerti Allah, oh yang bodoh ya Allah. Tidak ngerti bodoh tapi dia orang belum ngaji. Aja salah ngaku aja Allah. Siaplah terima aja ya. Sholatnya kau orang ngaku nggak gimana kok? Sholatnya melu-melu tau. Makanya kita hidup, kenapa kita hidup dihidupkan itu kan kita untuk ibadah kepada Allah. Sangguning ibadah ya kudu dengan ilmu. Kalau orang suwe ya kudu belajar, memperbaiki ibadah. Coba isi ibadah melu-melu tok, isyake bareng mati ditagih Allah. Amal-amalnya kok dilanya sholat terus kok amal-amalnya yang diterima si Allah. Nah sholat itu melu-melu orang ngerti ilmu ini dengan dari Allah. Akhirnya apa? Ya selamat dan susah. Jadi di surat Al-Fatihah yang diawali dari Bismillah sampai akhir itu ada 14 tasdid. Tasdid itu lambangnya seperti huruf W. Ya. Seperti huruf W. Basmalah wa tasdidati arba'a asra. Ya. Wa ikhraji dhari min ad-dha wa laysa fi fatihah dha. Dha dan dha enggak bisa. Ada itu huruf dha. Dha. Benar, makanya ketika kita diajari ustaz-ustaz kita yang di kampung, kita diajari cara melafadzkan, mengucapkan huruf hijaiyah yang benar. Ha ya ha, ha ya ha, nggak bisa ha. Ha karo ha kan hurufnya beda. Ha karo ha hurufnya beda benar. Ucapannya betul ya, apa bedanya tinggal akhirnya. Ha ya ha, ho ya ho, ho ya ho, da ya da, za ya za, to ya to, zo ya zo. Hurufnya sama, beda dan detiknya aja, mengucapinya kita. Karena itu sangat bermanfaat ketika kita nanti membaca surat Al-Fatihah. Walau to, nggak bisa walau zolin, zolin, zolin. Orang salah sholat. Mengucapkan lafaz walau zolin, do ya do, walau zolin. Jelas. Makanya dari pertama kita belajar alif, ba, ta, sa sampai akhir ya, ada yang sa, ada yang hurufnya dibaca sa, sya, sa, ya kan? Itu harus jelas. Kalau enggak, nanti ketika kita membaca Al-Quran pun huruf sa yang ada titiknya 3 ya, yang kayak mangkok pada titiknya 3 dibacanya sa. Apa bedanya dengan ya, nanti sa dengan sa beda, sya dengan sya.
Makanya dalam surat jadi lafaz bismillah ya di huruf lam, di huruf ra, rahmanir rahim. Benar ya? Seperti itu. Terus kalau kita mengerjakan sholat, ya nih kita mau sholat nih, contohnya sholat maghrib, nggak boleh kita niatnya makanya nawa itu, walaupun artinya saya niat, ya saya berniat. Sholat qadha, sholat sunnah mutlak, ya sholat istikharah, sholat yang lain, maka awalnya kita usolli. Yang dilakukan sholat sunnah, ya sunnahnya disebutkan. Dan apa kita mau melakukan sholat apa ini contohnya? Sholat duha contohnya, ya duhanya disebutkan. Ya, kalau kita mau sholat hajat, ya sholat hajatnya, usolli hajatnya disebutkan, bukan hajat memintanya, hajatnya disebutkan ketika kita niat ketika pertama kali mau melakukan. Sholat maghrib, berarti kan fardu sholat maghrib, isya fardu, sholat 5 waktu kan wajib. Nah, kalimat fardunya disebutkan, wajib itu hukumnya. Kalau kayak nih, contohnya sholat maghrib kan kayak gini, 5 waktu, sholat 5 waktu kan wajib, yang lainnya sunnah. Yang antaranya wajib lagi sholat Jumat, yang lainnya sunnah. Kalau melakukan sholat sunnah itu baik sholat apapun, sholat sunnah mutlak yang ada sebab ataupun yang tidak ada sebab. Sholat sunnah yang ada sebab apa? Contohnya kekeringan, akhirnya jenengan sholat minta hujan, berarti ada sebabnya jenengan sholat minta hujan karena kekeringan. Sholat gerhana matahari, kenapa sholat gerhana matahari? Nah, karena gerhana matahari sih berarti sholat sunnah apa? Mutlak. Sholat gerhana bulan, kenapa nama cita sholat? Karena gerhana bulan sih, akhirnya sholat sunnah mutlak. Sholatnya disebut usolli, sholat sunnah mutlaknya disebut apa? Gerhana bulan disebut gerhana bulannya, matahari disebut mataharinya. Yang sholat 5 waktu sholat fardu, maka jenengan harus menyebutkan yang wajib ialah fardunya. Sama sholat yang akan dilakukan, sholat duhur disebut duhure, sholat asar disebut asare, itu sih wajib ya. Jenengan aja sampai salah persepsi atau pemahaman. Soalnya lihat lagi ya, aku contohnya sholat maghrib, usolli fardhal maghribi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan hidayah lillahi ta'ala. Bener. Nah mono niat aku niki sing wajib disebutna usolline fardhune. Karena sholat maghrib wajibnya nyebut maghrib. Masalah salasa telung rakaatain orang wajib sunnah. Paham ya? Makanya jadi debatnya masalah bab perkara dan yang aku usolli fardhal maghribi rakaatain lillahi ta'ala, lah salasane dimen. Terus ada maning yang niatnya jadi usolli fardhal maghribi salasa rakaatain komplit mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Selain daripada usolli dan nama salat yang jenengan sebut apa maghrib apa duhur apa isya apa subuh, fardhu yang disebut wajib, selain itu sunnah. Paham ya? Jumlah rakaat duhur tidak apa? Jenengan menyebutkan usolli fardhu duhri arba'ane usah disebutna karena be sunnah ya ora apa-apa, batal. Niatnya bener, si penting usolli fardhu duhri. Usolli ne wajib, fardhu ne wajib. Ya, sing disolati apa? Salat apa? Duhur. Duhur sebut lillah ta'ala wajib.
Berarti kayak Ustaz Bilal sunnah, Iblati sunnah, paham ya? Karena yang penting itu adalah yang wajib dalam niat harus diakhiri lillahi ta'ala. Ketika kita berdiri tidak menyebutkan Ustaz Bilal, datangnya kita dari rumah ke masjid kan mau sholat, kita ambil wudhu mau sholat, iya lah dia dapat pahalanya, pahala apa? Sunnahnya, maka disebut. Tahu seandainya orang disebut Ustaz Bilal dilatih, ya tetap sah niatnya. Terus bagaimana jika ada seseorang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah ketika sholat, sedangkan membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib dalam sholat. Mau buku berikan dia. Dari ini surat Al-Fatihah ini dibaca setidaknya aku pengen naik kurungu. Wong nggak bisa ngomong, aku pengen fuder. Berikan. Emangnya mau murid normal nggak deh? Karena masih saja ada yang kekurangan ya. Gimana ya? Makanya sebisu-bisunya orang ya, sangkemnya rapat terjaya itu beda hati. Makanya batasan melafadzkan bacaan itu ialah menggerakkan kedua bibir antara atas dan bawah sampai bergerak, nanti melafadzkan, mengucapkan. Atasan dalam hati ya kita mulut ini sampai bergerak, hatinya ya membaca. Zikir ini dalam hati. Hukum itu digunakan untuk orang-orang yang kekurangan. Orang bisa korok tatap cewek karena berkuliah, tapi tidaknya dengan mengucapkan, melafalkan akhirnya wah dapat pahala dan sah salatnya. Yang membaca surat Al-Fatihah ternyata nggak bisa, orang dari lahir sampai besar nggak pernah diajarin orang tuanya membaca surat Al-Fatihah. Dari lahir sampai besar sudah balik nggak diajarin orang tuanya baca surat Al-Fatihah. Lantas bagaimana nih? Saya punya anak nih, orangnya bodoh sekali. Dibelajari surat Al-Fatihah, orang hafal tuh orang bisa ngomong. Di sini alhamdulillah toh. Lawe besok ini wis nikah, kan berarti senau jobi anak bojone. Ning wis balik kan diwajibna sholat. Lah kok krimen sholatnya sampai orang-orang bisa baca surat Al-Fatihah. Yo gon baca surat Al-Fatihah ini nyontek lah lewat kitab buku ditulis. Kok baca huruf ya tahu. Belajar Al-Quran jilid bisa krimen cara bacanya. Sebangel. Maka ketika ada seseorang yang tidak bisa mampu menghafal surat Al-Fatihah, ketika ia bisa membaca Al-Quran atau membaca surat, contohnya seperti ini. Saya nggak hafal surat Al-Fatihah, namun saya bisa membaca Al-Quran. Buka surat Al-Fatihah langsung. Kita cek lagi nih, Allahu Akbar. Kalian orang bisa kemutan sih lalen surat Al-Fatihah karena si jadinya kalau kita tak cek lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang apa sih? Ini kan jadi imam. Ini jadi imam nunggu sholat ya. Sholat taraweh. Kan surat-suratnya bacaan akeh. Daripada sampai ragu bukan salah. Nyekel. Sehingga sampai salah berarti konklusi salah.
Sama jadi imam sholat taraweh, kan surat-surat pendek dalam Al-Quran dibaca. Pengarane wong kadang kan kelalen. Namanya orang kadang lupa. Kalau orang nggak punya lupa namanya bukan orang. Jenengan disuruh sholat, jadi imam pertamanya nggak hadir, jenengan suruh gantiin. Bahasa jenengan pas-pasan, orang apa semuanya fatihah bener. Bacaan suratnya kadang kelalen ganti limutan. Karena langkah pengen sholat taraweh, akhirnya jenengan ditunjuk buat sholat taraweh. Karena sampai ragu bukan kuana surat sing kelalen. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alama al-ladzi 'allama bil qalam. Tapi kelalen terima daya kuwi. Cilite anake Joko dibaca. Paham ya? Lah kok bukane primen? Ya tek jempol. Angel tangan sijine bantu. Gua nasi mak ngomong Ustaz goblok. Si goblok sih ngomong goblok. Paham ya? Saya di sini kalau mau sholat tarawih ragu, saya kadang baca surat panjang. Saya kadang baca surat panjang. Maka saya pegang nih. Ini jilid anaknya. Ini jilid anaknya. Nah ini kan anak surat-surat pendek ya jilid-jilid lagi ya. Yang ada Allah, Allah. Sholat tarawih tahun ini, nah ini kan ada sholat tarawih setiap puasa. Baca. Dari baca sok keminter namanya salah. Lebih baik dikaton wong goblok tapi bener. Iya murah. Yang ada keminter tapi salah. Kelalen. Akhirnya suratnya Falaq maning, Anas maning, Tabat Jajar maning, Al-Kafirun maning. Orang ada ganti. Tapi nanti ini kita baca. Bacaannya benar, hurufnya benar, panjang pendeknya benar. Mau dalam sih, oleh orang itu. Jangan pernah merasa malu dan takut dianggap bodoh oleh orang. Ya, kalau jenengan melakukan kebaikan. Yang menganggap jenengan bodoh, yang menganggap jenengan salah, jika jenengan dasarnya kelakuan perkara sing sae, maka wong sing anggap jenengan goblok salah, wong kuwi sebenarnya sing goblok kamu salah. Ya. Saya disuruh mimin tahlil saja, hafal tahlil, kayaknya nyokal kitab Yasin tahlil mikirin orang. Lah wong kan dengan apa? Kudu hafal. Lah nyuwi hafal baca oleh. Rotek itu hafal, olah rotek kalau dia hafal. Apanya kudune kayak gini, nyok pengen ada kayak gini terus apa? Bener nggak? Dan singkong orang karena apa? Lihatnya karena orang itu pintar apa kenapa? Maka yang penting ketika kita sama hati ini sih difokusnya, itu pandangan makhluk sih difokusnya. Urusan jenengan cocok, orang cocok, urusanmu apa orang urusi? Lah sing bekon be Allah kok ngurus manusia. Kasare Allah itu menghendaki kabeh bangsa Indonesia senang ambil bisa. Ya kalau Allah berkehendak kan. Jadi saya nggak takut. Bab seperti itu tidak ada yang saya takuti. Yang kebodoh ya apa? Yang kebodoh ya apa? Orang rugi kan? Dan kebong goblok nyatanya pintar orang rugi. Jadi kalau tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah dalam sholat karena kita nggak hafal, maka baca. Kita megang teks, megang HP boleh, tangan sisinya ke HP. Enak banget. Di rumah ada tembok, kiblatnya di hadapannya ada tembok. Tempellah surat Al-Fatihah, surat-surat pendek. Baca. Orang apa kan? Ya orang apa? Sama sih ngelarang kita nih. Dilarang siapa? Allah itu menghendaki kebaikan untuk Allah itu menghendaki kebaikan dan kemudahan untuk seorang hamba. Allah tidak mempersulit hamba.
namun hamba tersebut yang mempersulit dirinya sendiri. Menungsa ki ana sing pinter, ana sing ora. Ana sing hafal pinter, pinter hafal, pinter ora. Ana sing wis belajar lalen terus. Baca nakabel bisa. Terus beriman kudune. Sepinter jenengan kepiye? Menghafal ora bisa ditulis, nulis ora bisa cara tulisna. Sing jalan tulisna langka wonge fotokopi, tempelna lah kasih temboke tempelna, kayak gigi ora bisa cekel jilide baca. Ora bisa baca surat Al-Fatihah. Karena harus belajar baca jilid, baca Quran itu aneh. Aneh yang pertanyaannya ya. Kita huruf sebetulnya ya, nggak bisa. Bagaimana? Maka kalau tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka diharuskan membaca 7 ayat dalam Al-Quran, 7 ayat yang berbeda dalam Al-Quran. Paham ya? Surat Al-Fatihah nggak bisa hafal, ngeblek. Kun baca bisa baca. Itu iman baca surat Al-Fatihah insyaallah. Membaca 7 ayat yang berbeda dalam Al-Quran. Ya, membaca 7 ayat yang lain dari Al-Quran. Karena apa? Al-Fatihah kan 7. Maka jenengan pengganti Al-Fatihah baca ayat dalam Al-Quran jumlahnya 7. Nyatanya memang nggak bisa baca. Sebutkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah kana wa man lam yasa lam yakun. Pengganti surat Al-Fatihah bagi orang yang tidak bisa menghafal, orang yang tidak bisa membaca, orang yang tidak bisa membaca satu ayat pun dalam Al-Quran, maka cukup menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lam yakun. Masya Allah kana wa ma lam yakun. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allah ditambahi Masya Allah karena wama lam yasa lam ya kue bagi wong sing ora bisa ngucapke ngafalke surat Al-Fatihah. Allah Masya Allah ya karena wama lam yasa lam yakun. Itu pengganti surat Al-Fatihah. Paham dong? Menurut madhab Imam Syafi'i, kenapa basmalah ikut bagian daripada surat Al-Fatihah? Karena para sahabat Nabi dahulu setiap menulis Al-Quranul Karim pasti Fatihah diawali dengan Bismillah. Ya. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, baginda Nabi bersabda, wa idza qara'tum Fatihah faqra bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatuha. Baginda Nabi Muhammad SAW itu membaca Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, sebab itu adalah merupakan salah satu ayatnya. Itu hadis baginda Nabi. Makanya surat Al-Fatihah, Bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Nabi menganjurkan, mengatakan seperti itu, berarti tidak ada kedustaan di dalamnya.
وإخراج الضاء من الضاء وليس في الفاتحة الضاء ثم ركوع ويجب أن ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه ya. Dan setelah kita mengetahui daripada surat Fatihah ada 14 tasdid ya, serta mengeluarkan dari Al-Fatihah huruf Dhad dari huruf Za. Itu di dalamnya adalah Fatihah tidak ada huruf Za, adanya Dhad. Maka summa rukun setelahnya ialah setelah baca surat Al-Fatihah ruku. Tapi baca surat pendek apa? Sunnah. Orang wajib ya. Jadi jalan Fatihah tak baru boleh apa? Selesai Fatihah ruku langsung orang apa? Makanya di dalam kitab fikih mazhab Imam Syafi'i setelah takbiratul ihram dan niat secara bersamaan setelah itu baca surat Al-Fatihah tidak ditulis setelah baca surat pendek. Ya, setelah baca surat Al-Fatihah rukunya tidak baca surat pendek. Namun rukun sholat setelah baca surat Al-Fatihah ialah ruku. Kenapa? Karena baca surat pendek baik itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq itu sunnah. Paham ya? Tidak dilakukan enggak apa-apa. Maka jangan salahkan ketika ada orang sholat tarawih buru cepat biar bisa sholat tarawih lagi, itu dia hanya surat Al-Fatihah saja. Alhamdulillah tapi sholat tarawih terlalu cepat pun tidak baik. Sedang ya. Jadi setelah niat takbiratul ihram bersama dengan niat membaca surat Al-Fatihah la tawaifitah sunnah. Allahu akbar kabir walhamdulillah wa subhanallahi wa ta'ala metode pahala kudu dibaca. Gue baca surat Al-Fatihah. Menoleh pahala mani sholatnya sih daripada pahala wajib baca surat pendek. Wes sumaru setelah itu ruku. Wajib an yanhaniya. Jadi an ya. Wajib an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Jadi orang ruku itu harus membungkukkan badannya sampai kedua telapak tangannya dapat rotahu rukbatayhi. Tangan ini sampai bisa menyentuh lutut, itu namanya orang ruku. Rukbatayhi itu lutut ya. Jadi orang ruku itu harus membungkukkan badannya sampai kedua telapak tangannya dapat menyentuh atau mencapai lutut kakinya. Itulah yang dikatakan ruku. Kalau ruku dari segi bahasa itu maknanya condong ya. Makanya tidak bisa sejajar ini kata ruku. Itu berarti kita membungkuk condong. Ya, kalau menurut ilmu fikih, ruku itu perbuatan membungkukkan badan yang dilakukan pelaku sholat hingga kedua telapak tangannya mencapai kedua lututnya. Beda dengan inhinas. Inhinas itu berarti ada orang ruku itu malah lebih rendah bokongnya atau pantatnya, itu namanya inhinas, itu bukan ruku. Kalau sudah rukunya salah, sholatnya batal sah. Paham ya? Jadi bab ruku, sujud itu harus benar. Takbiratul ihram niat harus benar. Fatihah harus benar.
Di antara rukun sholat ada yang tidak terpenuhi, salah, sholatnya orang sah batal. Inhinas itu berarti ia lebih rendah pantatnya, itu namanya inhinas. Jadi ruku, tapi orang condong ruku. Kayak gini, pantatnya itu lebih ke bawah. Namanya orang ruku mesti bokongnya mendur, jengking kan ini lah bokongnya mengisar, karena orang jengking, ya. Itu namanya inhinas. Inhinas itu ruku, namun ia tidak sampai pada posisi ruku yang benar. Pantatnya, bokongnya itu ke bawah, bukan ke atas. Mau ruku kan lagi jadi pokoknya menggubur. Emang ruku. Jadi kalau ruku harus angan, kedua tangan itu bisa mencapai daripada lutut. Lah, kalian nanti ini difikirkan, dikatakan sampai kedua tangan memegang lutut, menyampai pada sampai kepada lutut. Si dicekel lututnya, lutut di lutut, duduk jempol sekil. Larangnya mau lagi olahraga. Anak sing rukune aja naik ngemek sekil ini. Ono. Jadi saking tawat dulu, saking rendah hati ini jadi adonan maksiat ya. Allahu Akbar dulu. Ingat aja, rukun krimen. Materi mana? Yang contoh jelikat materi mana? Mengisor maning duduk gue ini ya tangannya ya anak segini kan tangannya ngisore lutut tangannya duduk awaknya awak namanya dua ropos bentuknya ya anak segini ya sih benar ya waktu yang fikih kita yang mengatakan dua tangan sampai kepada lutut mana itu lutut bawahnya lutut apa namanya betis. Kowe nang latihan bal mangane kowe latih dinas nang mana? Itu tuh rampok mah. Mending cair nang kowe. Inghinas ngerti ora? Macam mana ngene? Oh, inghinas inghinas itu ya mengangkat kepala, membusukkan dada dan pantatnya lebih rendah. Berarti gimana? Busukkan dada deh, gimana? Karena inghinas ya. Ruku kayak mana sah inghinas? Ning ruku rasa berarti ini pantatnya lebih rendah, ini membusukkan dada ke depan, ini inghinas. Bisa jangan suara. Ngomong air kasih. Apa ya? Ya ada seorang yang rukunnya seperti itu, inghinas, maka kami yang dengan sengaja tahu hukumnya, sholatnya batal masa. Kalau udah tahu hukumnya terus kecepatan imamnya cepat, ya kita tetap seperti itu, ruku dengan benar. Kalau salah, ulangi lagi, kita berdiri seperti biasa, rukunya diulangi lagi. Kalau inghinas seperti itu tidak dihitung sebagai ruku, karena ruku tadi ya condong maknanya dari segi bahasa. Kalau menurut fikih meninggikan tangannya, batasannya tangan ini sampai lutut, tutup kayak orang apa latihan bal ya, kan buku baiknya sudah nempel ya, tangannya nempel saya kayak di ya, latihan bal kan ini, jadi seperti itu.
Jenengan ruku sempurna wis paham belum? Ruku yang sempurna yang baik bagaimana? Ya? Jadi kalau ruku, contoh mana yang mana salah paham? Contoh mana? Ruku yang sempurna itu punggung dan tengkuk kepala enggak di tengkuk dia. Hah? Wendas lah. Tengkuk di tengkuk. Tunduk. Penjualan. Penjualan. Yang cakap. Ya, aku akhirnya jadi kita soalnya ini. Kita kukiye rata ini mana rata ini sejajar. Ada ya? Kayak ruku sing sempurna. Lah kalau ruku hadapnya bagaimana matanya kan itu ya? Matanya ngadepnya jempol sekeliling jenengan tolong di antara kedua ibu jari kaki jenengan melihat ketika ruku. Duduk melihat tempat sujud. Lihat. Ketika dalam keadaan ruku, ketika dalam keadaan ruku, kedua mata kita melihat antara kedua jempol ibu jari kaki kita. Paham? Ketika dalam keadaan takbir berdiri, mata kita melihat tempat sujud. Ketika kita ruku, mata pandangan kita melihat tempat di antara kedua jempol ibu jari kaki kita. Dan ketika kita sujud, mata kita melihat ujung hidung kita. Sujudnya matanya bagaimana? Ini salah benar. Itu sujud mata kelirek pinggir. Ayu menye, balik kita beda. Ayu menye, balik kita sholat aja macam. Ya, jadi kalau berdiri ini mata kita bukan kepalanya yang mendungkul, mata pandangannya ke arah tempat sujud kita. Semakin dulu tempat sujud itu semakin ada, semakin pendek tempat sujudnya semakin berat. Matanya mandengnya ning ruku lancar juga dia ya. Lancar ini lancar tengkuk. Matanya memandang jempol sikil kanan, lalu sikil kiri tengah-tengahnya kan ada jarak di antara kedua jempol kaki ibu jari kita. Ketika sujud kita melihat ujung ini. Kan salah sujud itu. Ini sembahyang. Ini orang sembahyang nggak apa-apa. Ini jenengan sholat. Aku sholat. Ya kan ini merasa penting ilmu sholat, dia rasa sholat. Terus itu ketika sujud, pandangan diarahkan ke ujung hidung. Kayak gini kan nempel ya. Makanya sujud hidung kita nempel lantai, batuk kudu nempel, orang nempel akan membatas rasa. Yang sujud rasa sholatnya batal. Ketika kita tahiyat, maka sunahnya kita melihat jari kita. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Pandangan kita bukan kepalanya orang. Mata nih mandeng gini ya cukup gerak-gerak kayak gitu kecancing Jakarta kayak kalau orang-orang Syiah sholat itu sujudnya pasti ada namanya tanah yang terbuat seperti balok kecil tempelin. Orang-orang Syiah kalau sujud kan tidak langsung sampai nempel lantai. Kalau nggak ada tanah pakainya kain pembatas atau ada yang bisa untuk
sandaran dahinya. Kalau jenengan masuk ke dalam masjid yang dimana imamnya atau makmumnya sebagian ada yang membawa seperti balokan kayu, balokan kayu tapi terbuat dari tanah, taruh di tempat sujud, ini aku sih jangan metu baik di masjid gue, ada terus lah. Gue sholatnya rukun ngutangi maning. Wah iya, jika sholatnya Allah terakhir tak sujud gua nang balokan gawene ateke lemah sing kaya gedeng ya angkan-angkan nang tempat sujud Allah ya. Kalau masuk masjid imamnya membawa itu aliran Syiah, bukan NU Nahdlatul Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tutup bab Risalatul Jamiah. Kita tutup kitab daripada Risalatul Jamiah. Kita lanjut. Kita ganti kitab yang berisi daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim kharaza kharzan fa akala minhu insyanun aw dhabatun ila kana lahu bi sadaqah. Jadi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim, tidaklah seorang muslim ya kharaza kharzan, bercocok tanam atau menanam sesuatu, fa'akala minhu, dan tanaman tersebut ya fa'akala minhu insanun aw dabbatun, tanaman tersebut dimakan oleh orang lain atau binatang ternak. Itu binatang ternak. Ada seorang muslim menanam tanaman, lalu tanamannya dimakan binatang ternak atau dimakan orang lain. Ila kana lahu bihi sadaqah, melainkan baginya adalah sedekah. Maksud dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ialah jika ada seorang yang muslim lantas ia menanam sesuatu di halaman rumahnya. Ini tafsir hadisnya ya. Menanam sesuatu di halaman rumahnya atau di kebunnya. Tiba-tiba ada kambing masuk.
Ada orang kelaparan lihat ada buah mangga sudah pada masak, lantas dia mengambil nih. Maka ketika dimakan itu pohonnya, tanamannya dimakan binatang atau orang lain, maka yang punya tanaman tersebut ibarat ia telah bersedekah kepada orang yang memakannya. Makanya para ulama-ulama dahulu itu banyak menanam daripada tanaman yang bermanfaat di halaman rumahnya. Suketnya ditandur, ning dipangan wedhus lewat, derek sedekah karo kambing, karo binatang. Pahalanya gimana? Sama seperti kita sedekah dengan manusia. Terus kita menanam daripada kunyit, jahe, pamijara, kita nanam daripada suruh. Anak wong sing penting perlu ya. Yuk jaluk anak aku mimisan jaluk suruhe. Manfaat ora? Apa kowe kuku kan ora? Nah, walaupun dheweke sing duwe wong njupuk dhewek ngomong petik, derek ibarat telah bersedekah kepadanya. Sedekah misalnya tanaman ya. Dhewek duwe kecupu. Yo, jaluk kecupuke. Yo, sinandur ora ngerti, jadi memang manfaat jadi Habib nandur siapa menurut manfaat. Jaluk kecupuke. Orang mati sampean priben sih, mereka kecupunya kok mendem ngene urung botol. Ya jadi sebenarnya manfaat, tahu pun Habib nandur sesuatu yang manfaat, tidaknya kan bisa mendem satu kunci larang. Ya orang bisa, ya manfaatnya yang dimana itu baik. Lah kalau kita tahu menanam cupu contohnya untuk obat bius, dokter tiba-tiba disalahgunakan oleh orang yang meminta, itu bukan urusan kita. Karena niatnya kita membantu. Tiba-tiba yang mengambil ganja ternyata digunakan buleting disuket mendem. Lah kalau tarjo kan, jalur ganja kalau tarjo. Ganja di tarjo nggak apa didol sih main dokter obat bius. Lalu dijaluk gua apa? Gua nyimek. Si bahasa sama. Si nyimek. Ning nandurin niatnya apa juga untuk obat bius sini dan pemeriksaan. Yo. Jadi tanamlah sesuatu yang bermanfaat di sekitar rumahmu, di halamanmu, di kebunmu, yang dimana nanti ketika ada binatang dan manusia yang mengambil manfaat tersebut, maka engkau telah bersedekah dengannya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham wa la yurham. Dari Jarir bin Abdullah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yarham wa la yurham. Orang kalau suka mengasihi orang lain, maka dia akan dikasihi. Orang kalau di dalam hatinya rahmat, cinta, penuh kasih sayang oleh orang lain, maka pun dia akan dikasih dan dikasih sayangi oleh orang lain. Kebalikannya, orang dalam hatinya penuh benci, dendam, fitnah, emosi, egois, dia bakal seperti itu kan oleh orang lain. Ingin dihormati, hormati. Ingin diorangkan orang, mengorangkan orang. Ingin dicintai, cintai orang. Ingin dikasihi, kasihi orang. Ingin disayangin orang, nyayangin orang. Ingin dihusnudonin orang, jangan suka husnudon sama orang. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, baiknya akan kembali kepada kita. Kita berbicara buruk kepada orang lain, keburukan itu akan kembali kepada kita. Kita akan dibalas dengan apa yang kita lakukan. Kalau buruk diganjar dosa dan akan dibalas kepada manusia juga lewat manusia lainnya atau bisa dengan orang tersebut. Contohnya, kontra ini kayak kadal. Bisa baik ngomong, mendingnya kadal, kenapa? Udah ini lama kayak apa ya, ngerti. Ternyata mau orang balas, bisa sih balas wong lihat.
lagi melaku atau apa nggak bis pemanangnya ya orang melaku nabrak prem atau nabrak ya didomong kamu muka kayak sendal mau naik bus kayak sendal mau naik bus maka la yarhamu wa la yurham. Siapa yang ingin dikasihi maka kasih orang lain. Karena siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Dan siapa yang mengasihi maka ia akan dikasihi. Siapa yang menyayangi maka ia akan disayangi. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala yushini qala ma zala yushini Jibril bijari hatta tanaddu annahu sayuwarisu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, Nabi bersabda, Jibril bil jari hatta tanaddu annahu sayuwarisu. Qala nazalla yushini. Jadi dari Nabi Muhammad SAW itu mengatakan malaikat Jibril itu selalu atau senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris. Ya? Paham nggak hadis itu? Malaikat Jibril itu mewasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan agar berlaku baik, adil, sayang, kasih, perhatian kepada tetangganya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengira seandainya saya meninggal punya warisan, tetangga saya juga berhak dapat warisannya. Karena begitu baiknya kepada tetangga, perlakuan dan Nabi kepada tetangganya. Seakan-akan tetangga pun kayak keluarga, kayak anak. Seandainya yang mati, ya harta warisannya anak-anak. Karena menganggap tetangga sangat dekat seperti keluarga, Nabi berpikir tadi ya. Dan aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris. Jadi orang hidup bersosialisasi, hidup di dunia itu punya tetangga. Ada tetangganya baik, ada yang tetangganya buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk jangan kita ambil. Tapi kita tetap berlaku baik kepada tetangga-tetangga kita yang kurang baik kepada kita. Susah, namun harus diusahakan. Ya. Orang itu tidak akan selamat ya. Orang itu tidak akan selamat dari jenengan baiknya kayak aku tetap ada orang ngomong. Jenengan buruknya kayak aku tetap ada orang yang suka. Saat pikir mau tetap ada musik ngomong. Seorang pikir mau tetap ada musik senang. Itu sudah seperti itu. Makanya tidak perlulah kau beribadah kepada Allah mencari perhatian makhluk. Cukuplah kau mencari perhatian Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari keridhaan manusia. Kalau mencari keridhaan manusia, lelah hidupnya, gelisah hidupnya, capek hidupnya, memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaat, hanya ingin mendapatkan orang menjauh pada kita. Ya, ternyata amal yang kita lakukan tidak diterima Allah karena buruknya niat. Bukan niatnya karena Allah lillahi ta'ala, tapi niatnya ingin mencari pandangan makhluk, yaitu manusia. Maka percuma itu. Maka alangkah baik kita dibenci manusia di dunia ini daripada dibenci Allah. Lebih baik ketika kita melakukan kebaikan dakwah di jalan Allah, benar, amal soleh kita dilakukan, kita dihindari orang yang ada di lingkungan kita, itu lebih baik daripada Allah yang menjauhi kita. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saya lebih baik dihina, kalau nggak salah saya lebih baik dihina, dicaci maki, dijauhi oleh sanak keluarga kerabat
daripada berhenti untuk bertakwa di jalan Allah. Jadi lebih baik aku gaduhin keluarganya, tangga-tangganya, kanca-kancanya, hanya untuk melakukan kebaikan, kebenaran, daripada saya banyak teman, ya banyak kawan, namun apa yang saya lakukan tidak benar. Itu kan susah. Kadang kita memilih lebih baik banyak kawan. Padahal kalau dalam hati dan hafal kita hanya ada Allah, insyaallah tenang hidup kita. Makanya diantaranya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada tetangga kita. Urusan timbal baliknya tidak baik itu bukan urusan jenengan. Tugas jenengan berbuat baik sama orang lain, mengasihi orang lain, cinta orang lain. Orang itu cinta balik atau tidak bukan urusan jenengan. Cukup jenengan mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal yang jenengan lakukan. Nih. An Aisyah radhiyallahu anha qultu ya Rasulullah inna li jarani fa ila ayyihi hadi qala ila aqrabihi min kibaban. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali, aku punya jaraini. Jaraini itu tetangga. Kalau dalam bahasa Arab gaulnya kita mengatakan tetangga itu jiron. Jiron itu tetangga. Kalau dalam kalimat hadis jaraini, saya memiliki tetangga. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah SAW mengatakan, aku punya dua tetangga. Ya, fa ila ayyihima. Pada siapa dari keduanya? Ya, uhdi qala ila aqrabihima. Yang paling berhak untuk aku beri hadiah. Terus kalimat terakhirnya minti baban. Beliau bersabda kepada yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Kalau jenengan punya tetangga kan banyak. Nabi ketika memasak sesuatu, istri Nabi ketika memasak masakan, istri Nabi akan melebihkan daripada kuah masakannya. Tujuannya apa? Agar bisa menghormati tetangga dengan memberikan apa yang istri Nabi masak. Jika ada yang dimasak, karena pada waktu itu sudah pernah kelaparan, ya Nabi susah makan, keluarganya dalam keadaan kekurangan. Tujuannya apa? Menjalin silaturahim antara tetangga dengan tetangga. Nabi melebihkan itu istrinya, ya Aisyah, lebihkanlah masakan kuahmu agar kita bisa memberikan hadiah kepada tetangga kita. Lah tetangganya orang bolong di siapa jadi di situ nih ini. Ternyata yang jarak pintu rumahnya paling dekat dengan rumah kita. Paham ya? Duduknya di tetangga di lagi sih tetangga yang ngapel. Berarti sih hadiah di sini. Yang pintunya ya dekat dari rumah kita. Yang paling dekat dengan rumah kita pintunya itulah yang diutamakan diberi hadiah. Karena yang kayak aku bagi kalian cara kumpuli. Ya, jadi bab seperti itu kalau kita mengetahui maka insya Allah dalam lingkungan itu penuh dengan rahmat kasih sayang. Kalau sering memberi hadiah kita bercinta. Orang sering beri hadiah kepada satu sama lain akan timbul cinta. Kancana atau mewah hadiah. Akhirnya kancana mikir pelit pun kasar dah. Dia kerja. Sukses kah? Mencengi apa mewah hadiah. Kau tahu pelit pun nah apoknya kan. Bukan orang lain. Yang orang juga masih ketokna. Apa ya kayak coba kalau memberi hadiah, memungkinkan memberi hadiah. Nih, ngomong ya, jom ngopi, kan hadiah. Ke kelambi, ke kopiah, ke sarung. Alhamdulillahnya jadi rezeki ya Allah. Yang dikasih nanti bercinta, masya Allah. Akhirnya
rasa malu akhirnya kembalikan untuk memberikan hadiah pula kepada orang yang telah memberi hadiah. Gantianlah pakai sarung untuk mewah ketupat pas bodoh sih ya. Ketupat itu dinai diwenek namanya nyampe main ketupat maning ya. Akhirnya barang dinai diwenek namanya dengan alasan ingin mewah. Karena para akhirnya ini bodoh ini malam takbiran apa bodoh ini kan di sini masuk ketupat opor dinai kan ditanggani. Ya saya terima manteruan ibu pak, ya. Bisa gue teh kalau beli ketupat opor, ingin merek tanggani. Gimana kenapa nih cuma ditambah bumbu goreng tau, mereka tau beda kan. Yuk pak, ibu jenengan hadiah saking pulau ya, opor. Sing dinai ya bukan di opornya nyopiki. Gimana boleh kan? Ya kalau bisa jangan kita menjaga hatinya, walaupun nggak apa-apa, kan sudah dikasih kepada kita hak kita mau diberikan kepada siapa. Tapi kalau diberikan kepada orang yang telah memberi kita dengan barang yang sama, takut menyakiti hatinya. Terus, ya, kalau seperti itu kan susah ya. Tapi kadang saya juga seperti itu. Kadang seperti itu nggak apa-apa. Tapi saya dengan orang yang berbeda. Saya dikasih sarung sama kamu, saya sarung banyak, kasih ke orang lain, kan gak apa-apa. Ya kan, karena saya kan diberi hadiah itu hak saya berarti ya, sudah milik saya itu barang, sarung itu sudah milik saya. Ali-ali yang mana, kenapa anak cium kamu nih? Gosok betul juga, mengabulkan 3 permintaan, dia tak terima ya. Wes, tak gosok orang metu jini. Tangannya ledes panas. Ini mewah tapi dalam dampak buruk. Biar saya meyakini ini punya Honda. Gimana akhirnya ketika saya memberikan kepada orang lain? Kalau saya memberikan kepada orang lain, ya saya tidak mengatakan seperti orang yang pertama memberikan cincin kepada saya. Ya, cincin buruan. Variasi. Jadi nanti ya. Dibakar lumer sih. Itu parulasi tadi. Plastik, orang ngomong kayak orang senang pikir cincin, ojo cincin, dimei kali. Saya kira itu jangan. Walaupun itu orang yang memberi dengan mengatakan melebihkan ucapannya, ini ada modalnya, ada jinnya, nanti bisa kuat, ada cincin ini yang itu pun. Yang orang cocoknya terima boleh, tapi menerimanya bukan mempercayai apa orang yang orang itu katakan kepada kita. Judulnya cincin tau, karena jangan senang cincin ini tak banyak namanya, tak banyak namanya. Aku cuma ngomong karo wong sing tak dari cincin sesuai dengan omongan wong sing memang pertama mereka. Karena itu sesuatu yang buruk sih, ya paham ya. Jadi seperti itu bab memberi hadiah. Kalau memberi hadiah pun sunnahnya memberikan sesuatu yang kau sukai. Ewe panganan, panganan yang sore enak, kono doyan wae nopo. Berkat to pinterane we, berkat enak wae nek nopo. Kesek to, untuk asine separuh. Hah? Minum terong-terong langsung biji. Iya kan? Minum terong-terong biji dibuka. Alah, berkat matang di konsumo pakai bebek to. Akhirnya tak kacar. Yang melaksanakan berkatnya kembali ya, bukan nama keterbangan. Ini padahal orang senang kurang ajar kan. Makanya memberi sesuatu yang kau sukai. Jangan memberi sesuatu yang dimana. Coba kalau jenengan memberi sesuatu yang jenengan sukai itu susah. Jenengan suka uang kan? Suka memberi uang susah. Jenengan suka motor ini diberikan kepada orang susah. Jenengan suka mobil, suka mobilnya dikasih kepada orang susah. Jenengan suka emas, berlian, permata, suka, harganya mahal. Coba dikasih kepada orang susah. Jenengan suka rumah yang bagus, indah, dikasihkan kepada orang susah. Jenengan punya tanah, suka sama tanah investasi, tambah hari tambah mahal, dikasihkan sama orang susah. Makanya memberi sesuatu yang kita sukai itu susah. Tapi anjurannya ketika memberi itulah
yang kita beri sesuatu yang kita suka. Dalam hal apa? Panganan pun itu. Yang senangnya mana opor, lagi mana opor, tangganya orang mana opor. Apa mewah? Buru-buru. Barang mari tempe telebuk, ya digoreng, dipecah, sambal terasi. Lah, gimana opor lombangan tempe telebuk? Gimana enak tangganya? Kalau tangganya, alhamdulillah Indonesia. Tapi barang mana opor sih juga enak kamu tempe telebuk? Ya ada yang bisa lagi. Sing ora enak diwenekna, sing enak dipangan. Yang pernah nang ini jajan atau toples kan ada. Makanan di toples kan banyak. Sampai banyaknya ternyata sampai ada ya sampai 1 bulan 2 bulan. Ada tamu datang. Zan, ambil jajan di toples. Iya bi, buat tamu. Iya. Besok. Izan itu. Menurut sana Rizal dari Solo sana dari Solo sana di sini ada di samping banyak orang tua dikeluarin kacang dikeluarin makan ringan pas dimakan jamur kacang dimakan plus jamurnya terus rempeyek apa kayak ini soalnya jamurnya yang tak buka lagi jamur, sangat buat nanti terus tapi dan rasa kapan gue buang sama panganan kan ya makanya kalau memberikan kepada orang lain karena saya nyuruh ternyata yang sebelum nggak pas nggak dicek dulu kan memes orang kan casak ya yang mana memes jamur ibu. Aku kan mungkin ngomong jamur dipakai nyong. Emang nyong. Cekel apa orang mayit. Kamu itu kayak mayit berapa abang nanut. Nah ini tak pun buang san. Kalau toples kumaran apa ini bang? Kalau gua marah ya. Apa sih pun buang? Jajan toples sama kamu tak pun buang. Ini berarti sih kurang ajar apa? Rizal panganan mampu juga naik tamu. Salahnya apa salah Rizal? Salah Rizal lah. Nyong, bisa dinyuguhi, nyong si ngongkon. Nyong panganan si kapi-kapi jokote orang dianggap kasih. Makanan mampu jamur adalah waktu kayak pelangi ya. Pengalamannya nanti kamu memberikan sesuatu yang buruk terus kita mengetahui kita ambil kita buang atau kita hindarkan asian seperti itu ya itu di sini pun pernah seperti itu. Nah, ada lagi ya dihidangkan kopi dihidangkan teh tamunya nggak makan nggak minum di antara adab tamu di antara adab seorang tamu ketika bertamu di rumah orang, teman, saudara, keluarganya, adabnya ini disuguhi teh ya, disuguhi monggo kancane nyong sing paling apik dinum ya kopi. Orang dinum, mantunya takon ulun orang itu kenapa nyong mau keseneng. Jangan orang adab harus mantunya. Bisa saja perilaku dengan nyakiti perasaan tuan rumah. Terus bagaimana nyatanya diabetes orang minum manis-manis ginungan hormat kepada tuan rumah. Insya Allah yang diminum walaupun manis tidak sampai habis sedikit pun nggak apa-apa, yang penting menghormati daripada apa yang telah diberikan kepada tuan rumah. Songkanya mari jenengan orang sama apa jenengnya dineteng yang mana minum teh minumnya kopi kalau bagian putih orang minum perasaan yang benar wis godok banyu wis tumpul teh wis gawe orang minum primer perasaannya apa ngomong kan orang enak lain tamu nih akhirnya monggo sini ujung sampai ping telur dino-dino.
Ini berarti tamu sing ora duwe adab bareng tuan rumah. Tidaknya ngomong ngapunten nggih kula lagi ada bebas tapi didino walaupun sedikit menghormati tapi ini bisa diceritakan kekurangan kok nanti tuan rumah. Kamu saya kita kata ngangklotok di sini. Ngerti ya, panjang lebar muter-muter nyongke ini kena covid. Terus saya kira di masa penyembuhan nganggur. Sekarang ini aku nganggur, semundur ye. Tadi butuh poin nyonya lang duit orang atau sana pola muter-muter. Ya muter-muter ya. Mertamunya nih bodoh, ning ora bodoh orang mar. Sekali bertamu disuguhi orang digendong. Alasannya sih disuguhi dhewek ora seneng. Berarti wong gue tamu sing ora ditawari panganan. Walaupun asin, walaupun pahit. Seperti jenengan berbohong kepada bojone masak sego goreng bengi-bengi lanange wetenge ngelih masak sego goreng kangen samseng macam kena. Sesendok. Muatane ngene pedes ya ora. Barang didilek ledek ilate ujung ilate rasane asin nekak. Rime jenengan. Diterusna apa mandek remu bocah bapanan lanang ing kelet ngawuri kudanan masak goreng pedes ora asin nekak. Maka kita berbohong. Yang diperbolehkan diantaranya berbohong untuk mencapai keridhaan primer rasanya primer rasanya manis pedes manis pedes go bojone jenengan politik tolong dong asiut ya wis metu ngarep omah bisa musuh goreng gorong kayak goloro ridone bu sama kayak jenengan bertamu dinai panganan dinai minuman orang senang didina masya Allah barakallah tuh kopi dek manis macam padahal lalet mewes kali ini lalet mewes artinya uyah alam bukan lain orang minum kopi itu masih kecuali dengan tamu yang dekat tuan rumah itu ngaburannya kayaknya jenengan salah kelebok nah anem ya harem meweh gitu bulan ya insyaallah mau aja adab itu penting. Kalau disuguhi makanan minuman oleh tuan rumah maka minumlah walaupun sedikit, walaupun kau tidak suka maka minumlah makanlah. Karena itu bukti daripada kau beradab kepada tuan rumah dan kau beradab kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Besok kemudian berbuat dengan saya. Nanti sebelum duduk itu kemarin yang buat jaket kan ada yang belum ambil ya. Ibu siapa yang belum ambil? Ibu Ria. Ibu siapa? Ya sebentar ya. Majelis kan membuat jaket ya. Kan ada yang belum diambil. Ibu Fatona, Bu Sriatun, ada orangnya enggak? Bu Sriatun ada. Kang Nurul Haq nggak ada. Nurul Haq ada. Istrinya ada nggak? Istrinya nggak ada. Kang Rasjani sih. Bapak Rasjani ada berapa? Anaknya bojone makan apa? Oh ya wis berarti ngomongin. Mbak Mel? Hah? Mangkat. Enggak mangkat. Bang Selamat orang mangkat selamat, Pak Selamat. Hah? Pak Selamat berangkat.
Orang mangkat. Mangkat. Banur mengadegan angkat apa kan? Oh iya wis berarti tak standing ya. Sangete nang ngene soalnya langsung titipno ya kan wong yo kan. Ayo. Ya insyaallah manfaat. Maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf dan besarnya. Kita insyaallah ta'lim lanjut malam Jumat depan, monggo ajak saudara, keluarga yang selalu belajar dalam agama, insyaallah memberikan kemanfaatan di akhirat. Ampuni dosa-dosanya kita semua, kabulkan hajatnya, fitin wa fitin wa akhirah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أشرفنا ألا رضا أشرفنا واكتب علينا توبة تسير لكل حوبة واستر لنا العورات وبدراعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشايخ الله وقل لي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه هذا الحق وآله وصحبه عدد تأسيس صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي. Mau bertanya silakan tanyakan ya. Yang mau bertanya tentang apapun silakan ditanyakan.